Hai anak-anak, kita sudah sampai di bab 3 yang berjudul klasifikasi benda mati. Wow, ternyata benda mati itu dapat dibeda-bedakan atau dikelompokkan lagi. Nah, pada pelajaran 3.1 kita akan belajar dengan judul Coba Tebak. Nah, setelah selesai mempelajari pelajaran ini, kamu akan bisa mengklasifikasikan benda mati yang ternyata pernah hidup dan benda mati yang tidak pernah hidup sama sekali. Kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini, pertama, kekejaman terhadap hewan. Kekejaman terhadap hewan berarti perbuatan yang mengancam hewan-hewan. Nah, kata yang kedua, petunjuk. Petunjuk adalah suatu arahan untuk memberitahu atau menunjukkan. Misalnya ada petunjuk jalan, kan? Nah, kemudian kata yang ketiga, gading. Pernahkah anak-anak mendengar kata ini? Gading berarti benda putih yang berupa tulang yang terdapat pada bagian wajah seekor gajah. Nah, coba kita berpikir kalau kita menjadi seorang detektif. Kemudian kita diberi sebuah misi. Pilihlah sebuah objek. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah objek ini makhluk hidup atau benda mati? Kemudian pertanyaan kedua, jika ia adalah benda mati, apakah ia pernah hidup atau tidak pernah hidup sama sekali? Nah, coba anak-anak menjadi detektif ya. Beberapa petunjuk bagi kamu untuk menentukan apakah benda tersebut pernah hidup atau tidak pernah hidup. Nah, benda mati seperti yang sudah kita bicarakan ternyata bisa dibedakan menjadi pernah hidup atau tidak pernah hidup. Benda mati yang pernah hidup terbuat dari makhluk hidup. Nah, petunjuk yang pertama, benda mati yang pernah hidup terbuat dari makhluk hidup. Contohnya, marilah kita lihat gambar ini. Ini adalah sebuah kertas. Kertas adalah benda mati yang pernah hidup. Kenapa kita katakan demikian? Karena kertas berasal dari pohon. Pohon adalah makhluk hidup. Nah, sekarang lihat gambar kedua. Apakah ini? Betul sekali, ini adalah sebuah kaos. Kaos juga adalah benda mati yang pernah hidup. Kenapa? Karena kaos adalah terbuat dari benang kapas. Benang kapas itu berasal dari pohon kapas. Pohon kapas adalah makhluk hidup. Coba lihat barang ketiga ini. Ini adalah sabuk kulit atau tali pinggang kulit. Tali pinggang ini terbuat dari kulit hewan. Hewan adalah makhluk hidup. Kulit hewan bisa digunakan untuk membuat berbagai produk kulit seperti tas, sepatu, dan sabuk. Nah, oleh karena itu, sabuk kulit dikatakan sebagai benda mati yang pernah hidup. Untuk mengurangi kekejaman terhadap hewan, usahakan agar setiap dari kita tidak membeli barang yang terbuat dari kulit. Sebenarnya pada masa sekarang ini banyak sekali produk plastik yang mirip dengan kulit dan kualitasnya tidak kurang bagus. Jadi kualitasnya bagus juga. Nah, kita dapat membeli sabuk atau membeli tas dan sepatu dari bahan produk plastik. Nah, gajah kita katakan. Gajah itu dulu diburu karena gadingnya. Yang belum pernah lihat gading gajah, coba lihat gambar ini. Nah,
Gadingnya ini digunakan untuk membuat perhiasan. Perhiasan yang harganya sangat mahal. Pada zaman dahulu, ternyata gading juga digunakan untuk membuat piano. Hal ini sudah diberhentikan karena dapat mengurangi populasi gajah. Suatu gading itu diambil, gajah akan mati. Nah, oleh karena itu hal ini sudah diberhentikan. Nah, kita sekarang mau lihat lagi berbagai barang yang ada, seperti kursi dari kayu, kemudian rumah dari kayu, dan lemari. Nah, ini merupakan benda mati yang pernah hidup, yang bisa digunakan dan memiliki banyak fungsinya. Kita sekarang sudah sampai di penghujung pelajaran 3.1. Waktunya untuk mengerjakan latihan yang terdapat pada buku kegiatan. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you.